Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aminin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas mengenai cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Ratu Mesir ya, bernama Siti Zulaikha. Begitu banyak cobaan, ujian ya, yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak cuman seorang nabi ya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sebagai makhluk ya, manusia yang biasa-biasa saja, ini ketika Allah sudah menghadirkan kita di dunia ini, maka tidak lepas daripada ujian dan cobaan yang harus kita hadapi. Kalau ujian itu kita hadapi dengan keimanan, maka yang dihasilkan adalah kesabaran, ketabahan. Tapi apabila ujian, masalah yang kita hadapi ya, kita dasari dengan nafsu dan amarah, maka yang terjadi adalah tidak adanya kesabaran, tidak adanya ketabahan yang ada di hati kita. Hadirin sahabat Aminin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Seorang nabi ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat amat luar biasa Allah berikan kelebihan. Ya, di antara kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai wajah yang sangat indah, ya, yang sangat tampan, cerdas, ya. Siapa yang tidak terlena? Bahkan seorang Ratu Mesir ya, terlena dengan kegantengan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu fitnah yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, selain digoda oleh Ratu Mesir, saudara-saudaranya ya, saudara kandungnya semua iri dan dengki terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana tidak, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kelebihan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang tumbuh cerdas, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dicintai oleh ayahnya. Dengan kecintaan ayahnya yang terlalu ya, yang terlalu diberikan perhatian lebih lah daripada saudara-saudara yang lain, maka ini yang menimbulkan suatu sifat iri, ya, dengki. Ya. Kalau iri boleh-boleh saja, tapi kalau sudah didasari dengan dengki, amarah yang sangat amat luar biasa, nah ini yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Sehingga dalam cerita di dalam surah Yusuf itu, Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil ya, dilempar oleh saudara-saudaranya jadi di sumur ya, sumur yang begitu dalam, tapi masih bisa ditolong. Singkat cerita, dalam surah Yusuf juga dijelaskan bahwa ada suatu kafilah yang menolong ya, menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat memiliki karakter yang cerdas ya, karakter ya, kesolehan ya, semuanya dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ini juga membuat istri Raja Mesir pada waktu itu terlena
Nabi Yusuf alaihissalam dijebak di dalam satu kamar, ya, dirayu oleh Siti Zulaikha pada waktu itu, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh Siti Zulaikha pada waktu itu, merayu Nabi Yusuf alaihissalam sehingga tertuduhlah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan kejahatan. Padahal ini adalah sebuah fitnah besar, ya, fitnah besar yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu. Maka tingkat cerita Nabi Yusuf alaihissalam diberikan hukuman, ya, dipenjarakan, di mana Nabi Yusuf alaihissalam diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tingkatannya adalah sebagai nabi. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, ya. Semakin tinggi jabatan seseorang, ya, tidak dipungkiri bahwa seorang pejabat, ya, seorang yang memiliki jabatan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang begitu besar. Hikmah cerita daripada yang diceritakan di surah Yusuf itu bahwa Siti Zulaikha yang sudah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam jatuh miskin. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah selesai hukuman dari penjara, ya, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah keberkahan hidup, ya, menjadi nabi, ya, orang yang cerdas, ya, memiliki rupa yang baik, rupa yang bagus, sehingga dia memiliki rasa kasihan terhadap Siti Zulaikha dan membuat Nabi Yusuf alaihissalam jatuh cinta kepada Siti Zulaikha pada waktu itu. Dan posisinya pada waktu itu adalah Siti Zulaikha sedang dalam keadaan jatuh miskin, ya, tidak ada harta lagi. Ya, inilah yang membuat hikmah daripada cerita Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Siti Zulaikha diangkat dan dipinang oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan dijadikan istri. Sahabat aminin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa'i," adalah fitnah daripada wanita. Jadi godaan yang paling terbesar bagi lelaki, para lelaki, ya, itu adalah fitnah wanita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pembelajaran intisari dari pengalaman-pengalaman dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam untuk sering kita menjaga diri kita, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam hadani Allahu ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.